Pemerintah Kabupaten Lampung Utara gelar peringatan HUT RI ke-75 dan Tahun Baru Islam. Ratib Hadat atau Zikir, doa, dan salawat di malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah digelar di halaman kantor Pemkab setempat. Kegiatan zikir, doa, dan salawat berlangsung penuh hikmat dengan harapan, kebaikan, dan keselamatan Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara melaksanakan zikir, doa, dan sholawat di malam pergantian Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Dalam merayakan Tahun Baru Islam ini, pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga mengadakan perlombaan Dai Cilik, perlombaan bintang vokalis, dan perlombaan hafiz Quran. Perlombaan itu sendiri dibuka langsung oleh PLT Bupati Budi Utomo di ruang tapis Pemkab setempat. Pelaksanaan lomba diadakan selama 1 hari dan dilaksanakan di 3 tempat, yaitu Aula Tapis Sekretariat, Lapangan Sekretariat Pemerintah Kabupaten, dan Masjid An-Nur yang masih berada di lingkungan Pemkab setempat. Peserta lomba dan tim penilai diwajibkan mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jaga jarak, serta mencuci tangan. Kegiatan perlombaan dihelat 1 hari yang diakhiri dengan Lampung Utara Malam Bersalawat. Dalam pelaksanaan zikir, doa, dan sholawat dihadiri oleh Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Haddad, Habib Idrus bin Ali Assegaf, dan Habib Hussein bin Ali Assegaf imamami pelaksanaan Ratib Hadat yang juga dihadiri PLT Bupati Budi Utomo, Forkopimda, serta tokoh agama dan aparatur negeri sipil, serta masyarakat Lampung Utara. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh wanita yang sempat hadir. Kegiatan zikir, doa, dan sholawat berlangsung penuh hikmat dengan harapan kebaikan dan keselamatan Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Utara. PLT Bupati Budi Utomo dalam sambutannya mengatakan bulan Muharram menjadi 1 dari 4 bulan dalam kalender Hijriah yang memiliki keistimewaan. Keistimewaan bulan Muharram, makna Hijriah harus selalu hidup dan mewarnai kehidupan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Peristiwa hijrah yang pernah dilakukan Rasulullah yang kemudian ditetapkan sebagai permulaan Tahun Baru Islam tidak semata kejadian biasa, menjadikan sebuah pola yang perlu dikaji, diresapi, dan diamalkan maknanya. Lebih-lebih, kini umat Islam dan bangsa kita sedang berada di dalam ujian, yaitu wabah COVID-19 maupun masalah sosial dan moral lainnya, yang memperlihatkan kita semua bahwa umat manusia adalah umat yang lemah dan bergantung pada rahmat dan hidayah Sang Maha Kuasa.
Memulai tahun baru Hijriah ini, kaum muslimin harus memiliki tekad dan semangat muhasabah menuju perbaikan diri dan perbaikan masyarakat. Untuk diketahui, Ratib Al-Hadad dan juga Ratib Al-Atas yang merupakan susunan kalimat-kalimat zikir tak diragukan lagi keutamaan-keutamaannya. Terlepas dari berbagai khasiatnya, yang perlu dicatat adalah niat utama membaca Ratibul Hadad untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ratibul Hadad merupakan amalan yang berisi doa dan zikir yang disusun oleh ulama asal Hadramaut. Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Hadad atau tahun 1855 sampai 1132 Hijriah. Amalan ini memiliki banyak khasiat yang sangat dahsyat, sehingga kerap dijadikan amalan rutin umat Islam, termasuk di pondok pesantren. PLT Bupati Budi Utomo dalam sambutannya mengatakan, pendidikan moral keagamaan sangatlah penting di masa kini. Menurutnya, generasi muda yang menjadi pemegang estafet kepemimpinan dan menjadi pelaku pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Dan juga kepada aparatur pemerintahan yang tidak Budi Utomo menambahkan, jika generasi penerus bangsa haruslah berkarakter Islami, karena generasi muda yang berkarakter, keberadaannya sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa di masa depan. Tujuan pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk membangun dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah serta mengembangkan aktivitas dan produktivitas segenap potensi seni Islami di daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan karya seni Islami. Samping itu juga mendukung program pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam membangun mental dan spiritual menuju masyarakat yang agamis. Pelaksanaan kegiatan Dewan Juri untuk kegiatan perlombaan berasal dari DPW Laski Provinsi Lampung, jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara, dan Bapak Ibu penceramah-penceramah yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan lomba bintang vokalis diikuti oleh 15 peserta dari kategori anak-anak, remaja,
dewasa putra dan putri yang akan membawakan lagu pilihan yang telah ditetapkan oleh panitia. Lomba Hafiz Quran diikuti oleh 34 peserta putra putri dari cabang 1 juz, 5 juz, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Lomba dai cilik diikuti oleh 22 peserta putra putri dengan batasan maksimal umur 13 tahun. Insya Allah besok kita akan memasuki tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah, yang berarti bahwa umur kita juga akan bertambah 1 tahun lagi. Walaupun pada idealnya usia kita semakin berkurang 1 tahun di muka bumi ini. Semoga dengan bertambahnya usia kita dapat semakin bertambahnya pula keimanan kita dan semakin bersemangat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara. Demikian pula dalam upaya mempersiapkan sumber daya manusia generasi muda yang berkualitas, yang menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah perlombaan dari cilik dan bintang vokalis dan hafiz Al-Quran yang kita laksanakan pada hari ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kecintaan kita, kecintaan anak-anak kita kepada Al-Quran yang merupakan pedoman dan tuntunan hidup bagi umat Islam. Saya yakin jika anak-anak kita pandai membaca Al-Quran sejak dini dan memahami makna serta isi kandungannya, kemudian mengamalkannya dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari, maka akan memberikan dampak pada perkembangan kepribadian yang lebih baik bagi anak dan generasi muda kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang saya banggakan, kita tentu menyadari bahwa anak-anak sekarang ini tumbuh dalam era yang lebih modern, di mana teknologi canggih seperti handphone atau smartphone semakin mudah didapat, berbagai tayangan informasi, hiburan, dan bahkan propaganda semakin mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Karena itu, bila anak-anak ini tidak dibekali dan dibentengi dengan keimanan dan ketakwaan, maka pengaruh negatif dari kemajuan teknologi ini dapat berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda kita di masa mendatang. Maka dari itu, pendidikan Al-Quran yang diajarkan ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, insya Allah akan mampu menjadi benteng dari berbagai penyimpangan perilaku sosial di masyarakat, seperti halnya judi, game online, narkoba, pornografi, membuli atau menghujat, fitnah, hasud dan perilaku negatif lainnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, bahwa pendidikan moral dan keagamaan sangatlah penting bagi anak-anak kita dewasa ini, karena kelak mereka akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dan menjadi pelaku pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Generasi penerus bangsa haruslah berkarakter Islami, karena keberadaannya sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan bangsa di masa depan. Melalui perlombaan dalam menyambut Tahun Baru Islam saat ini, para generasi muda semakin menjadi kompetitif dan insan yang berkepribadian unggul, bersemangat juang tinggi, berorientasi global produktif dan inovatif. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujiansyah TV One mengabarkan.
Pada tanggal 4 September 2020, pasangan Marguna dipastikan akan mendaftarkan diri sebagai salah satu pasangan bakal calon Bupati Samosir dari jalur independen. Hasil rapat pleno yang berlangsung Jumat 21 Agustus lalu pukul 14.30 waktu Indonesia Barat di kantor KPU Samosir, Sumatera Utara menyatakan pasangan calon Bupati Samosir Marhuwali Simbolon dan Guntur Sinaga yang disapa Marguna dipastikan akan mendaftarkan diri pada tanggal 4 hingga 6 September 2020 dari jalur independen. Dalam rapat pleno KPU Samosir, pasangan independen ini menyerahkan sebanyak 12.244 bentuk dukungan kartu tanda penduduk sebagai syarat dukungan dari KPU sebanyak 9.304 lembar KTP. Artinya, pasangan calon Marguna melebihi dukungan sebanyak 2.940 lembar KTP yang tersebar di 9 kecamatan. Pengumuman hasil rapat pleno ini juga dihadiri oleh Bawaslu, PPK, Wakapolres bersama jajarannya, Kesbangpol dari Pemkab Samosir, dan pendukung paslon Marguna sendiri. Untuk syarat pencalonan dari perseorangan Bapak Marguna sudah dinyatakan memenuhi syarat. Berarti Bapak Marguna atau bakal calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur independen atau perseorangan sudah bisa mendaftarkan dirinya ke KPU sesuai dengan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 di tanggal 4 sampai 6 September 2020. Marhuwali Simbolon yang didampingi oleh wakilnya Guntur Sinaga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Tuhan serta tim Parhobas Marguna yang telah bekerja keras untuk mengumpulkan dukungan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Samosir, KPU, Bawaslu, dan penyelenggara khususnya kepada masyarakat Samosir yang telah bersedia memberikan dukungan kepada Marguna untuk calon Parhobas di Samosir. Kedepannya Marguna akan mengajak dan telah menunjukkan program visi dan misi yang menjadi jalan kehidupan masyarakat. Marguna berharap ke depan. Mari kita buat pilkada Samosir tahun 2020 ini dalam situasi damai dan aman. Tugasnya pemerintah, siapapun yang akan maju harus tahu tugasnya pemerintah apa. Melindungi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, dan mencerdaskan masyarakat. Itu tercantum di dalam alinea keempat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harus paham itu yang mau jadi pemimpin pemerintah di Samosir ini. Demikian, terima kasih. Dari Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, Sori Tua Manurung, TV One mengabarkan. Pembukaan event Akbar Jelajah Alam Serasan Seandanan atau JAS yang ke-9 berlangsung tertib. Panitia penyelenggara membagikan masker kepada sejumlah crosser sebelum memulai perlombaan. Perlombaan Jelajah Alam Serasan Seandanan yang dimulai pada Sabtu pagi dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Perlombaan diikuti sebanyak 2.500 peserta dari berbagai daerah. Namun, protokol kesehatan masih tetap dilakukan dengan upaya membagikan masker kepada crosser sebelum memulai perlombaan. Jalur lintasan yang mendominasi perbukitan membuat para crosser lebih tertantang dan memicu adrenalin. Seperti salah satu peserta Apri yang berasal dari Muara Enim mengaku cukup tertantang mengikuti perlombaan ini. Dengan ini resmi saya nyatakan dibuka. Waduh, mantap. Mantap, sangat ekstrim, sangat ekstrim. Luar biasa. Luar biasa. Itu apa saja yang kita lihat? Alamnya itu gimana itu, Mas? Alamnya juga bagus, indah. Terima kasih karena sekarang terbantu Pak Rame. Iya. Banyak pengunjung ya? Banyak pengunjung ya. Macam warung-warung kecil begini kan bisa dia dapat belanja, dapat uang. Rame yang belanja. Kalau macam kemarin itu, aduh, Sepi Pak ya? sepi. Jadi dengan adanya JAS ini kan khususnya bagi masyarakat Banding Agung itu berdampak sangat positif khususnya terhadap pergerakan dan dalam perekonomian. Baik itu yang di kuliner, destinasi wisata, baik yang bersifat pedagang-pedagang kelontongan, rumah makan, dan sebagainya. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Pengurus Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, Primkop TKBM Belawan, minta maaf karena lalai dan adanya kesalahan teknis penyampaian somasi, teguran hukum tentang keberadaan status Masjid Nurul Huda oleh pengurus koperasi.
Dengan kelalaian itu, Primkop Tenaga Kerja Bongkar Muat Belawan meminta maaf kepada pengurus BKM Nurul Huda Komplek XYUKA Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, serta Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Labuhan, Ormas Islam dan Masyarakat Muslim di kawasan Medan Utara. Hal ini disampaikan Ketua Primer Koperasi TKBM Pelabuhan Belawan, Sabam Parulian Manalu, bersama penasehat hukum dan pengurus koperasi di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan. Dalam klarifikasi tersebut hadir sejumlah pengurus Ormas Islam, BKM Masjid Nurul Huda, Majelis Ulama Islam Kecamatan Medan Labuhan, Forum Umat Islam dan Elemen Umat Islam Medan Utara. Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat Belawan, Sabam Parulian Manalu, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pengurus Ormas Islam Medan Utara yang mau mengadakan pertemuan untuk klarifikasi tentang isu penggusuran Masjid Nurul Huda Komplek UK. Ya, kita sangat berterima kasih nih Pak terhadap pertemuan ini yang difasilitasi oleh MUI dan Kaumi serta ormas Islam yang ada di Medan Utara ini. Karena apa? Tanpa ada pertemuan ini tidak mungkin ada klarifikasi. Dan ini akan berkembang menjadi kemana-mana kan gitu. Jadi kami dari dari Primkop TKBM memang sangat bersyukur ini Pak, ada pertemuan ini. Dan inilah yang kita harapkan sebenarnya. Ada pertemuan ini maka terbuka semua. Apa yang menjadi tujuan kita tidak menjadi katanya-katanya lagi gitu. Jadi tidak ada keliru itu tidak ada gitu ya? Kekeliruan untuk masjid itu tidak ada gitu ya? Kalau itu kan udah kita sampaikan tadi permohonan maaf kita. Dari Belawan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Sebidang tanah warisan milik Pomparan Opu Kaster seluas kurang lebih 1 hektar di perladangan Ordang Bariba, Dusun Parbalan, Desa Sampagul, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, diduga diserobot oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal menurut pihak keluarga Opu Abed yang merupakan keturunan Opu Kaster, tanah tersebut sudah dikuasai dan dikelola opung mereka sejak ratusan tahun silam. Hal itu dibuktikan mereka dengan menunjukkan sebuah parit yang dulunya dibuat leluhur mereka sebagai batas milik. Selain itu, sejumlah pohon pinus yang usianya sudah puluhan tahun merupakan peninggalan opung mereka. Pihak keturunan Opu Kaster juga merasa ada kejanggalan dalam proses penyelesaian sengketa tanah tersebut, karena menurut mereka permasalahan ini sudah berlangsung sejak 2016 silam. Ironisnya hingga saat ini pihak pemerintah setempat belum berhasil menemui titik terang. Akhir-akhir ini ada gangguan yang bilang mengklaim ini tanah mereka dan tidak bisa diusahakan, ditanami entah tanaman apapun. Berarti ada semacam percobaan untuk melarang untuk mengelola begitu Pak ya? Betul Pak. 2 tahun yang lewat timbul lagi persoalan mengklaim ini tanah mereka, tapi bukan langsung mau mengaktifkan tanah, di situ di lokasi perkara sekarang. Pada saat itu dia sudah menandatangani semua berkas-berkas yang ada di tangannya. Pada saat itu datang kepada kami mengatakan keberatannya bahwa tanah yang disertifikatkan itu bukan semua sampai ke sana. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Syahran Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan kerja ini, gubernur yang sudah menjabat selama 2 tahun tersebut membuktikan realisasi visi misi kampanyenya untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru Sumsel. Salah satunya ialah pembangunan jembatan Lematang yang berada di Desa Ulak Lebar, Kabupaten Lahat. Pembangunan jembatan Lematang yang menelan anggaran hingga 20 miliar rupiah dari APBD Sumsel tahun 2020 ini ditargetkan akan rampung awal tahun 2021 mendatang. Sejauh ini, Pemprov Sumsel mendanai 6 paket pekerjaan bernilai hampir 100 miliar rupiah, di antaranya peningkatan Jalan Kabupaten Muara Enim hingga Simpang Air Dingin, Jalan Muara Siban hingga Simpang Ambacang, pembangunan Jembatan Pangi 1 tahap 2, pembangunan Jembatan Air Mulak Kabupaten Lahat, pembangunan Jembatan Air Lematang, serta kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa wilayah lainnya di Sumsel. Ada pemerataan pembangunan pasti. Kalau kita bicara provinsi, tentu ada pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota.
yang kita alokasikan. Bagi Bupati, tentu ada pemerataan pembangunan wilayah kecamatannya. Ini dari kota Lahat ke Lahat Selatan. Mereka juga berhak dong untuk dapat menerima kue pembangunan ini, tapi tentu harus dengan kerjasama yang baik. Tadi Pak Bupati sudah bilang, kalau sekedar pembebasan lahan untuk jalan, ya, ayo kita sama-sama ini berkontribusi. Sebelumnya, pembangunan jembatan air Lematang ini sempat terhenti dan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada masa kepemimpinan Gubernur Herman Deru. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One, mengabarkan. Para siswa ini berbaris mengikuti tes kesehatan dengan diambil sampel darah mereka sebelum masuk ke ruangan belajar. Selain dilakukan tes kesehatan, ratusan siswa SMK Negeri 1 Sekayu, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan juga harus mengikuti tes suhu tubuh serta diwajibkan menggunakan masker. Siswa SMK Negeri 1 Sekayu ini mulai belajar secara tatap muka dengan memenuhi standar protokol kesehatan. Mereka harus belajar secara bergantian dalam satu kelas yang sebelumnya mencapai 30 siswa, kini menjadi 15 siswa per kelas. Bahkan belajar tatap muka ini, para siswa mengaku lebih senang dibandingkan dengan belajar secara daring. Menurut saya lebih ke tatap muka, karena menurut saya kalau jika kita tatap muka, pelajarannya tuh lebih efektif, lebih nyambung. Itu diperbolehkan tatap muka dengan tentunya dengan protap pencegahan COVID yang sangat ketat. Jadi kami di sini satu sesi itu 10 orang sampai 15 orang. Yeah. Dan karena memang kami mengambil keputusan ini, mata pelajaran produktif itu merupakan mata pelajaran inti di SMK. Jadi memang khusus yang harus siswa dengan guru bertatap muka. Dalam hal ini praktik, ya kami mengadakan itu, durasi jamnya ya 2-3 jam. Selain itu, guru tidak dituntut untuk ketuntasan kurikulum, tapi pembelajaran interaktif. Dan kami juga di sini memakai sistem blok, jadi per KD itu diselesaikan. Jadi alhamdulillah anak bisa 2 kali pertemuan, 4 kali pertemuan dalam 1 bulan itu bisa menyelesaikan 1 KD atau 1 materi pembelajaran sampai dengan pengambilan nilai. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. DPRD Kota Pagaralam, Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna istimewa. DPRD juga mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka menyambut HUT RI ke-75 pada Jumat pagi 14 Agustus lalu yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Pagaralam. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Pagaralam Jenny Sandia, turut hadir Wakil Wali Kota Pagaralam Muhammad Fadli, Kapolres Pagaralam AKBP Doli Gumara, Kepala Kejaksaan, Kepala Pengadilan, Perwira Penghubung, Sekda, serta camat, unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya. Dalam rapat paripurna berjalan dengan khidmat, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, juga mengikuti dan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelang HUT RI ke-75. Bahwa Bapak Presiden memberikan catatan kepada kita semua, umumnya bangsa Indonesia, bahwa di tengah pandemi COVID-19 ini merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk dapat bangkit kembali lebih baik lagi ke depan. Memang agak berbeda di tahun-tahun sebelumnya karena kita ini terkena pandemi COVID-19. Hikmah yang kita dapatkan, ya ada beberapa hikmah memang yang harus kita ketahui sama-sama. Memang kita harus mendekatkan diri kepada masyarakat untuk memberi pengertian bahwa di tahun ini kita tidak bisa berdekatan, namun kita lebih hati kita. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan.